Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan berbagi ilmu mengenai Dark Age atau zaman kegelapan. Kelompok 6 ini beranggotakan saya, Ella Erlita Oktaviana, Muhammad Sohibul Faroj, Muhammad Fahmi Syaifuddin, Fauziah Syarani Ilahi, Nur Faizah, dan Novia Permatasari. Nah, yuk teman-teman, simak penjelasan kami mengenai Dark Age. Materi yang akan dibahas kali ini meliputi Dark Age, kelahiran agama Kristen, pengaruh gereja terhadap perkembangan filsafat, zaman patristik, zaman skolastik, dan tokoh filsuf gereja. Masa kegelapan atau The Dark Age berasal dari bahasa Latin Saeculum Obscurum yang awalnya ditetapkan oleh Kaisar Boronius. Zaman kegelapan atau The Dark Age adalah zaman di mana Eropa mengalami masa-masa kemunduran intelektual dan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena pemikiran manusia abad pertengahan ini mendapat doktrinasi dari gereja. Siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera bahkan dibunuh. Abad kegelapan ini merupakan zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance yang munculnya kembali peradaban lama yang berlangsung sekitar abad pertama sampai abad ke-15 Masehi. Pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teonsentris. Agama Kristen adalah agama Abrahamik yang bermula sebagai sebuah sekte dari agama Yahudi era Kenisah kedua pada pertengahan abad pertama. Yesus disalib di Bukit Golgota, Yerusalem antara tahun 29 sampai 33 Masehi berdasarkan perintah dari gubernur provinsi Yudea Romawi, Pontius Pilatus. Yesus dikubur di dalam gua batu setelah mati disalib, yang kemudian umat Kristen mempercayai bahwa Yesus bangkit ke surga pada hari ketiga setelah kematiannya. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, atau sekitar 30-34 Masehi, gereja mulai didirikan berdasarkan janji Yesus bahwa Dia akan mendirikan gerejanya. Teologi Kristen terangkum dalam syahadat-syahadat seperti syahadat para rasul dan syahadat Nikea. Syahadat atau pengakuan-pengakuan imam ini berisi pernyataan bahwa Yesus telah menderita sengsara, wafat, dimakamkan, turun ke alam maut, dan bangkit dari maut, untuk mengaruniakan kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya dan mengandalkannya demi beroleh pengampunan atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Syahadat-syahadat ini juga menyatakan bahwa Yesus secara jasmaniah naik ke surga, tempat Ia memerintah bersama Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, dan bahwa Ia kelak datang kembali untuk menghakimi orang-orang hidup dan orang-orang mati serta mengaruniakan kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Sepanjang sejarahnya, agama Kristen telah mengalami skisma atau perpecahan dan sengketa teologi yang memunculkan bermacam-macam gereja dan denominasi. 3 cabang agama Kristen yang tersebar di dunia adalah Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, dan sekumpulan besar dari Kristen Protestan. Pada awalnya, kedatangan agama baru ini bisa ditoleransi oleh orang Romawi. Namun, pada perkembangan selanjutnya, orang Romawi mulai khawatir akan penyebaran agama Kristen yang begitu cepatnya. Mereka mengkhawatirkan agama ini akan memecah belah persatuan bangsa Romawi, maka dimulailah penganiayaan terhadap penganut kekristenan. Hingga suatu ketika keadaan ini berubah saat Konstantinus yang memeluk agama Kristen berkuasa. Di bawah kepemimpinannya itu, agama yang awalnya ditentang mulai diterima dan bahkan dikembangkan. Konstantinus mengambil sejumlah langkah untuk menyelamatkan orang Kristen dari kehancuran, baik sebagai akibat penganiayaan eksternal ataupun perselisihan internal. Ia juga menetapkan agama Kristen sebagai agama negara di seluruh pemerintahan Kekaisaran Romawi.
Romawi kuno banyak menyumbangkan dalam hal pengembangan hukum, perang, seni, literatur, arsitektur, dan bahasa dalam dunia barat, dan sejarahnya terus memiliki pengaruh besar dalam dunia. Selanjutnya, Yunani. Pada mulanya terjadi sebuah perang antara penguasa Roma dengan orang Yahudi, di mana akhirnya pihak Roma yang menang. Kemudian mayoritas orang Yahudi, termasuk Yahudi Kristen, meninggalkan Yudea dan berpindah ke tempat lain, sebab larangan penguasa Roma atas agama ini saat itu. Setelah berpindah di wilayah sekitar Yordania, Suriah, Libanon, dan Israel atau Palestina, umat Kristen tetap mengalami tekanan dari umat Yahudi karena dianggap sebagai aliran Judaisme yang sesat. Selain itu, mereka juga mendapat tekanan dari penguasa Roma yang menganggap Kristen sebagai aliran Judaisme atau aliran sesat. Namun setelah itu, agama Kristen pun menyebar ke barat dan mulai diadopsi oleh orang non-Yahudi, hingga jumlah penganutnya mulai mendapat perhatian dari Kaisar Roma. Untuk menghindari adanya pengaruh politik dari Kristen, Kaisar Roma mulai menganiaya umat Kristen dengan berbagai macam. Pada akhirnya, penganiayaan terhadap orang Yahudi dan Kristen berakhir saat Roma dikuasai oleh Kaisar baru yang merupakan penganut agama Kristen. Agama Kristen pun dibantu oleh Kaisar ini untuk menyebar di wilayah Roma dan jajahannya. Hubungan filsafat Yunani dengan teologi Kristiani merupakan hal yang telah lama menjadi kepentingan gereja. Sejak runtuhnya Helenisme, filsafat Yunani diselamatkan dan direngkuh dalam gereja dan tumbuh berdampingan dengan teologi Kristen. Zaman patristik. Nama patristik berasal dari bahasa Latin patres yang berarti bapak-bapak dalam lingkungan gereja. Yang dimaksudkan adalah para pujangga Kristen dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Timbulnya agama Kristen pada awal abad Masehi menyebabkan filsafat di barat menduduki tempat baru. Filsafat pada masa patristik menandai bahwa pemikiran-pemikiran pada filsuf zaman patristik mulai dipengaruhi atau bahkan dicampuri oleh pembahasan tentang pandangan hidup Kristiani. Para pemikir Kristen pada zaman patristik mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap filsafat Yunani. Ada yang menolak sama sekali filsafat Yunani karena dipandang sebagai hasil pemikiran manusia semata. Sehingga setelah adanya wahyu, Tuhan dianggap tidak diperlukan lagi dan berbahaya bagi keimanan umat Kristen. Akan tetapi, ada juga yang menerima filsafat Yunani karena perkembangan pemikiran Yunani itu dipandang sebagai persiapan bagi Injil. Selanjutnya, mengenai zaman skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah, atau dari kata skuler yang mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu ajaran atau sekolahan. Filsafat masa skolastik merupakan filsafat yang tumbuh pada abad pertengahan, dan filsafat barat abad pertengahan sendiri sering dikatakan sebagai abad gelap atau masa kegelapan. Hal ini disebabkan karena abad pertengahan adalah masa kebodohan dan kegelapan yang harus dilalui cepat-cepat untuk sampai pada Renaissance, yaitu masa terang dan pengetahuan. Filsafat skolastik diajarkan dan ditulis dengan menggunakan bahasa Latin yang tidak tinggi, berkelebihan memakai silogisme dan perdebatan-perdebatan kosong, serta hanya membicarakan soal-soal agama. Yang selanjutnya, masa skolastik Islam. Di kalangan masyarakat Islam, istilah skolastik Islam jarang dipakai. Yang paling masyhur yaitu kalam atau filsafat Islam. Antara kedua ilmu tersebut dalam pembahasannya dipisahkan. Salah satu ahli pikir Islam pada masa ini yaitu Al-Kindi. Ajaran pokok filsafatnya di antara tentang pengetahuan, tentang kenabian, dan tentang filsafat. Selanjutnya, masa skolastik Kristen. Ditandai oleh pembentukan metode-metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Masa ini merupakan kebangkitan pemikiran dari kumpulan gerejawan yang telah membatasi berfilsafat. Karena berfilsafat sangat membahayakan bagi agama Kristen, khususnya pihak gerejawan, dan yang menonjolkan dalam masa ini
adalah hubungan antara agama dengan filsafat, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan dengan keduanya manusia akan memperoleh pengetahuan yang lebih jelas. Tokoh filsuf gereja yang pertama, Thomas Aquinas, pandangannya bahwa pikir dan iman adalah tidak bertentangan. Menurut pendapatnya, semua objek yang tidak dapat diindra tidak akan dapat diketahui secara pasti oleh akal. Oleh karena itu, kebenaran ajaran Tuhan tidak mungkin dapat diketahui dan diukur dengan akal. Kebenaran ajaran Tuhan diterima dengan iman. Sesuatu yang tidak dapat diteliti dengan akal adalah iman. Dan pengetahuan yang diterima atas dasar iman tidaklah lebih rendah daripada pengetahuan yang diperoleh dengan akal. Paling tidak, kebenaran yang diterima oleh akal tidak akan bertentangan dengan ajaran wahyu. Tokoh filsuf gereja selanjutnya yaitu Agustinus. Pemikiran dari Agustinus yakni melukiskan kepercayaan terhadap Tuhan bukan saja emosional, namun juga rasional, sebagai pengembangan aliran manisiasme. Ajaran Agustinus dapat dikatakan berpusat pada dua pol, Tuhan dan manusia. Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Agustinus berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia ingin mengenal Tuhan dan Roh tidak lebih dari itu. Yang terakhir sekaligus menutup materi kita kali ini yaitu tokoh Clemens dari Alexandria. Clemens mengungkapkan pernyataan atas filsafat Yunani tentang kebiasaan menyembah dewa-dewa. Ya, seandainya sapi-sapi, kuda-kuda, dan singa-singa memiliki tangan, dan tangannya bisa menggambar dan menghasilkan karya-karya seperti manusia, para kuda pasti akan menggambarkan tuhan-tuhan mereka mirip dengan kuda, dan para sapi mirip dengan sapi, menggambarkan tubuh para dewa itu seperti tubuh masing-masing dari mereka. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan dari kami. Saya mewakili teman-teman kelompok memohon maaf apabila ada kesalahan tulisan maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.